Salam sehat dan bahagia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Ya, bagus. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang peran sifat utama dari Buddha Sakyamuni. Bagaimanakah sifat utama Buddha Sakyamuni? Dan bagaimanakah peran dari sifat utama Buddha Sakyamuni bagi kehidupan kalian sehari-hari? Ya, sudah siap belajar? Mari belajar bersama saya, Ibu Brui Mutamang. Namo Buddhaya. Sifat-sifat Buddha Sakyamuni ini tidak hanya sesuai dalam hal spiritual, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Peran sifat-sifat utama Buddha Sakyamuni dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran sifat Buddha Sakyamuni yang pertama adalah kebijaksanaan atau yang sering disebut panya. Panya sangat penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Kebijaksanaan ini memungkinkan kita untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya dan memahami konsekuensi dari tindakan kita. Pada era modern ini berarti mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar mengikuti arus atau desakan emosi sesaat. Peran sifat utama Buddha Sakyamuni yang kedua adalah belas kasih atau karuna. Karuna adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dengan mengembangkan belas kasih, kita belajar untuk merespon penderitaan orang lain dengan empati dan tindakan nyata. Di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, ataupun di rumah, menunjukkan belas kasih dapat membantu menciptakan suasana yang lebih mendukung dan penuh pengertian. Sifat utama Buddha Sakyamuni yang ketiga adalah keseimbangan batin atau UBK, yang sangat relevan dalam menghadapi stres dan tekanan hidup sehari-hari. Latihan meditasi dan mindfulness yang diajarkan oleh Buddha dapat membantu kita mencapai keseimbangan batin yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dan tidak tergoyahkan oleh situasi duniawi. Dengan demikian, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Yang keempat adalah kesederhanaan hidup atau aparigaha, mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan mengurangi keinginan yang berlebihan. Dalam kehidupan modern yang seringkali materialistik, menerapkan prinsip kesederhanaan dapat membantu kita menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada kepemilikan materi. Ini juga mengajarkan kita untuk hidup lebih berkelanjutan dan menghormati sumber daya alam. 5. Kejujuran atau sacha adalah fondasi dari integritas pribadi dan kepercayaan dalam hubungan sosial. Dengan selalu berbicara kebenaran dan bertindak jujur, kita membangun reputasi yang baik dan menciptakan lingkungan yang berdasarkan kepercayaan. Kejujuran juga membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih bermartabat dan bertanggung jawab. 6. Sifat kegigihan atau wirya. Hal ini penting untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kegigihan yang ditunjukkan oleh Buddha dalam mencapai pencerahan menginspirasi kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi rintangan.
Dalam konteks pekerjaan, studi, atau proyek pribadi, kegigihan membantu kita untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan, sehingga kita dapat mencapai keberhasilan yang lebih bermakna. Ketujuh, cinta kasih atau meta. Hal ini mengajarkan kita untuk menumbuhkan cinta kasih yang universal. Dengan menanamkan cinta kasih dalam hati kita, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih positif dan mendukung. Ini juga membantu kita untuk mengatasi prasangka dan diskriminasi, serta mempromosikan perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat. 8. Sifat kesabaran atau kanti yang sangat penting dalam menghadapi situasi menantang dan orang-orang yang sulit. Kesabaran memungkinkan kita untuk tetap tenang dan tidak bereaksi secara impulsif terhadap provokasi atau tekanan. Dengan mengembangkan kesabaran, kita dapat mengatasi konflik dengan cara yang lebih konstruktif dan menjaga keseimbangan emosional. Kesembilan adalah kemurnian hati atau sudah, mengingatkan kita untuk menjaga pikiran dan hati kita dari noda-noda negatif seperti kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti selalu berusaha untuk berpikir positif dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemurnian hati juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan-tujuan yang lebih mulia serta bermakna. Peran yang terakhir yaitu sifat tanpa keegoisan atau anatat, mendorong kita untuk melepaskan keterikatan pada ego dan identitas diri dengan memahami bahwa keakuan adalah ilusi dan sumber penderitaan. Kita dapat mengembangkan sikap yang lebih rendah hati dan terbuka. Ini memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan orang lain tanpa merasa terancam oleh perbedaan atau kritik. Anak-anak, siapa di antara kalian dapat menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ya, bagus. Anak-anak, dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan memahami dan menerapkan sifat-sifat utama Buddha Sakyamuni dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kebajikan. Sifat-sifat ini tidak hanya membantu kita dalam perjalanan spiritual, tetapi juga membimbing kita untuk menjadi individu yang lebih baik, yang berkontribusi pada kebahagiaan dan kedamaian di dunia ini. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi tentang peran sifat-sifat Buddha Sakyamuni? Jika belum, silakan baca kembali materinya dan tonton ulang videonya di LMS Bergabi. Jika sudah, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Selanjutnya, silakan kalian lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya di LMS Bergabi. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.